Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran PABP jenjang SMA pada fase F ini. Anak-anakku sekalian, saya Ibu Dewi Ariyanti akan menyajikan materi tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita serap ini dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku yang soleh-solehah, apa kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita memiliki tujuan. Diharapkan kalian mampu menjelaskan tentang pengertian pernikahan. Yang kedua, diharapkan kalian mampu menjelaskan dalil nakli pernikahan. Yang ketiga, mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan pernikahan? Menurut Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis, nikah secara bahasa artinya menggabungkan dan berkumpul. Secara istilah syariat, nikah ialah suatu akad yang menjadikan bolehnya seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami dan istri. Menurut Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Melalui akad yang dilakukan menurut aturan hukum syariat Islam yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak. Baiklah, sekarang kita menuju kepada dalil nakli tentang pernikahan. Di dalam Quran surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 21, Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya, tentang hukum pernikahan. Anak-anakku sekalian, hukum asal melaksanakan pernikahan adalah mubah atau artinya boleh. Hukum ini dapat berubah disebabkan pada keadaan tertentu. Ibu jelaskan secara ringkas terkait hukum menikah. Yang pertama, sunnah. Hukum sunnah menikah ditujukan untuk orang yang sudah mampu dari segi lahir, dari segi batin, untuk menikah, namun masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinahan. Yang kedua, dikenai hukum wajib apabila ditujukan untuk orang yang telah mampu menikah
mampu dari segi lahir maupun batin. Sedangkan apabila seseorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, mubah atau jaiz. Nah, ini artinya dibolehkan. Bila seseorang dihukumi mubah ini, apabila faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang. Yang keempat, hukum makruh. Hukum menikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan, namun belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah. Nah, yang terakhir, haram. Hukum menikah menjadi haram bagi seseorang yang akan melaksanakan pernikahan ini, ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Hukum menikah juga haram apabila seseorang yang hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan pernikahan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah dan hak-hak istri serta keluarganya. Anak-anakku yang soleh-solehah yang senantiasa mengharap ridho Allah, di dalam pernikahan dalam Islam ada ketentuan yang disebut dengan rukun pernikahan dan syarat pernikahan. Rukun ialah hal yang harus ada ketika pelaksanaan suatu perbuatan. Sedangkan syarat dalam fikih merupakan hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan tertentu. Di sini Ibu jelaskan ada 5 rukun pernikahan. Ya, apa saja itu? Yang pertama, adanya calon suami. 2, adanya calon istri. Yang ketiga ada wali. Dan keempat ada 2 orang saksi. Dan kelima sigot atau yang disebut dengan ijab dan qabul. Calon suami ini memiliki syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi calon suami. Apa saja? Harus benar-benar seorang laki-laki. Jadi bukan jadi-jadian atau bukan hasil dari atau transgender, ya. Nah, yang kedua, calon suami bukanlah orang yang haram dinikahi bagi calon istri. Jadi baik haram karena nasab gitu ya, karena keturunan atau sepersusuan atau karena ikatan pernikahan. Ya, calon suaminya tidak ada hubungan ya, nasab, sepersusuan atau karena ikatan pernikahan. Juga syarat yang ketiga, si laki-laki itu atau calon suami itu tidak merasa terpaksa. Jadi tidak sah kalau menikah tanpa ada kehendak sendiri ya, atau dipaksa gitu, tidak boleh. Jadi yang keempat, calon suami diketahui jelas identitasnya. Jadi sudah diketahui nama gitu ya, orangnya sudah terlihat, identitasnya kita tahu gitu ya. Nah itu. Dan terakhir, tidak sedang melakukan ihram, baik ihram umroh atau haji. Nah itu calon suami, syarat calon suami. Calon istri juga sama memiliki syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama harus benar-benar perempuan. Nah itu bukan waria, bukan ini ya, harus benar-benar perempuan tulen. Yang kedua, bukan wanita yang haram dinikahi, sama seperti tadi calon suami. Yang ketiga, jelas identitasnya, sama harus diketahui nama orangnya, yang mana orangnya gitu ya, oleh si calon suami itu ya. Calon istri saya orangnya yang mana, namanya siapa, identitasnya seperti apa, itu harus sudah diketahui. Lalu tidak sedang melakukan ihram atau dalam masa idah. Nah ini kalau ada untuk calon istri, ada tambahan tidak sedang dalam masa idah. Nanti di slide berikutnya Ibu jelaskan apa itu masa idah ya. Sekarang calon untuk syarat untuk wali. Yang ketiga, wali, syarat menjadi wali pernikahan yaitu dia harus beragama Islam. Jadi kalau di luar agama Islam dijadikan wali itu tidak boleh, meskipun itu bapak kandungnya atau bapak biologisnya ya, tidak boleh mencari dari nasab ini
apa bukan wali nasab, jadi bisa jadi dari wali hakim gitu ya, untuk walinya. Nah, yang keempat merdeka, bukan budak. Nah, zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan ya. Yang kelima, laki-laki tidak sah wali perempuan. Jadi harus dari pihak laki-laki atau berjenis kelamin laki-laki artinya ya, gitu. Selanjutnya adil. Jadi wali itu maksudnya adil itu bukan orang fasik ya, gitu ya. Urutan walinya itu dari bapak, bapaknya atau kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara seayah gitu ya, anak laki-laki dari saudara kandung gitu. Lalu anak laki-laki dari saudara seibu, paman, anak laki-laki paman. Nah, itu yang bisa dijadikan sebagai wali ya, wali nasab. Selanjutnya terakhir, bagi perempuan yang tidak memiliki wali, ini misalnya ya, walinya sudah meninggal, maka walinya adalah pemimpin di daerah tersebut. Jika di Indonesia kita tunjuk namanya dari pihak KUA ya, kantor urusan agama, atau yang biasa disebut dengan wali hakim. Nah, yang keempat sekarang. Yang keempat itu dua orang saksi. Nah, tidak sah pernikahan bila tidak ada saksi. Harus dua orang. Syaratnya itu beragama Islam, dia sudah dewasa ya, balik. Ini sama dengan syarat seperti orang mau sholat, Islam, balik, tidak sah anak kecil ya menjadi saksi nikah. Bawah umur tidak sah. Lalu dia berakal sehat, merdeka, laki-laki gitu ya, tidak boleh saksi itu perempuan. Adil bukan orang fasik ya, itu saksi. Yang kelima sigot atau yang disebut dengan ijab kabul. Syarat ijab kabul dalam pernikahan itu, jadi ijab kabul dilaksanakan dalam keadaan bersambung. Artinya antara pelafalan ijab dengan kabul atau penerimaan tidak berselang lama gitu ya. Lalu yang kedua tidak ditambahi dengan keterangan jangka waktu tertentu. Misalnya begini, saya terima nikahnya si A dalam waktu sebulan. Nah, itu tidak boleh ya. Bisa menggugurkan atau membatalkan pernikahan kalau ada syarat seperti itu. Jadi sigot itu harus bersambung. Yang kedua juga tidak boleh ada syarat gitu ya. Yang ketiga lapasnya harus jelas maksudnya. Jadi disangkutkan dengan makna yang tidak boleh. Tidak boleh disangkutkan dengan makna yang lain. Misalnya begini, saya nikahkan engkau dengan anakku jika engkau tetap menjadi pengusaha. Nah, itu tidak boleh. Bisa membatalkan pernikahan. Ya. Lalu ijab dan kabul menggunakan kalimat ada kata-kata nikah atau kata bahasa Arab tajwid gitu ya. Ataulah turunannya yang semakna. Boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, Sunda gitu ya, atau bahasa-bahasa negara tertentu lah ya. Nah, bagaimana sekarang lapad ijab itu? Ijab itu. Jadi wali perempuan atau penghulu ini berkata kepada pengantin laki-laki. Ya, ini contoh ini. Jika saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan pinanganmu, namanya sebut binti dengan mas kawin, satu unit kendaraan contoh gitu ya, atau calon nah ini untuk kobol sekarang calon suaminya yang menjawab ketika tadi walinya yang berbicara langsung disambut, tidak boleh terselang, langsung disambut oleh pengantin laki-laki mengucapkan saya terima nikah dan kawinnya si A binti A untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah, itu kurang lebih tentang ketentuan atau rukun pernikahan. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan lagi orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Jadi menikah itu bebas, boleh dengan siapapun, ya, tidak memandang harta, kasta, jabatan, gitu ya. Tetapi dalam hadis Rasulullah dijelaskan bahwa memilih pasangan atau calon istri atau suami itu dalam 4 kriteria. Lihat keturunannya, lihat agamanya, lihat wajah parasnya, gitu ya. Lihat dunianya, harta bendanya, gitu. Tetapi yang paling utama dari keempat itu dari harta, keturunan, ya, agama. Nah, yang menjadi pokok itu yang harus lebih dipilih adalah agamanya dibanding
tentang dunia keturunan dan ininya ya, harta bendanya atau parasnya. Pilih dunianya. Di sini dalam Islam ada ketentuan orang yang tidak boleh dinikahi ya. Tadi sedikit sudah disinggung. Jadi di sini yang Ibu bahas dulu tentang yang tidak boleh dinikahi haram selamanya namanya mu'abad. Nah, mu'abad ini di antaranya yang senasab, seketurunan ya, seperti ibu kandung dan seterusnya ke atas itu tidak boleh. Anak perempuan kandung dan seterusnya. Saudara perempuan sekandung tidak boleh, perempuan yang tidak boleh dinikahi ini ya. Nah, ibu kandung, anak perempuan, saudara perempuan dari ibu gitu ya. Saudara perempuan dari ayah, anak perempuan dari saudara laki-laki gitu. Anak perempuan dari saudara perempuan gitu ya. Jadi ibu, kakak atau adik perempuan, bibi, keponakan laki dan keponakan perempuan dari pihak ayah atau ibu itu tidak boleh. Namanya senasab, seketurunan. Nah, kalau yang kedua ini radaah, itu sepersusuan ya. Meskipun tidak ada nasab, tapi kalau sudah sepersusuan, ibu yang menyusui gitu ya, sama tidak boleh. Saudara sepersusuan juga tidak boleh ya dinikahi. Karena dianggapnya itu satu nasab dalam Islam itu. Yang ketiga ada ikatan pernikahan. Nah, selama masih terikat pernikahan, nggak boleh kita menikahi ibu mertua gitu ya. Tidak boleh. Anak tiri ya. Terus istri dari ayah, istri anak laki-laki gitu ya. Tidak boleh gitu ya dinikahi. Lalu selanjutnya kalau yang goir mu'abad atau haram selama masih ada ikatan pernikahan ini, tapi kalau sudah bercerai mereka sudah tidak ada ikatan pernikahan boleh. Nah, siapa saudara perempuan dari istri ya, saudara perempuan. Jadi sekandung, seayah atau seibu itu tidak boleh dinikahi sekaligus. Lalu saudara sepersusuan istri tidak boleh. Bibi dari istri tidak boleh. Keponakan perempuan dari istri itu tidak boleh ya dinikahi. Nah, anak-anakku sekalian, apa hikmah yang bisa kita ambil ya dari itu apa pernikahan-pernikahan itu? Nanti kita dibahas slide berikutnya di bagian kedua ya. Eh, Lalu kita lanjutkan ke pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah pernikahan mut'ah. Nah, pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, ini namanya pernikahan mut'ah. Jadi dibatasi baik sebentar ataupun lama, ya itu tidak boleh. Jadi imam mazhab yang 4 sepakat bahwa pernikahan ini diharam dilakukan. Jadi secara historis diperbolehkannya nikah mut'ah oleh Rasul. Ini karena umat Islam waktu itu berada dalam masa transisi. Jadi dulu pernah diperbolehkan oleh Rasulullah ya, yaitu di masa peralihan dari masa jahiliyah menuju Islam. Nah, praktik perjinahan pada masa jahiliyah sudah membudaya kan ya. Nah, sementara Islam datang dan Rasul menyeru umat Islam untuk berperang. Maka keadaan jauhnya pejuang muslim dari istri-istri mereka itu tentu saja merupakan suatu penderitaan tersendiri. Jadi kebolehan ini berlangsung hingga datangnya hadis Nabi sebagai nasih atau menghapus ini sebelumnya atas kebolehan nikah tersebut. Jadi dimansuh ya, dihapus ya. Nah, yang kedua, pernikahan sigor. Apa itu pernikahan sigor? Yaitu pernikahan dengan persyaratan barter. Nah, sigor ini barter tanpa pemberian mahar. Jadi dalam ijab kabulnya itu mau dinikahkan asal gitu barter dengan ini. Nah, itu ya tidak boleh. Tidak sah pernikahan seperti itu. Namanya pernikahan sigor. Nah, yang ketiga, pernikahan muhalil. Pernikahan muhalil yaitu seseorang yang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Jadi hanya sekedar drama istilahnya biar nanti bisa bersatu lagi, eh, menikahi mantan istrinya. Nah, pura-pura muhalil ini ya.
sebagai selang supaya bisa menikah lagi kepada suami yang pertama. Kan harus diselangi dengan pernikahan yang baru orang lain. Nah, ini tidak boleh ya. Begitu drama atau berpura-pura. Nomor keempat tentang pernikahan orang yang sedang ihram. Nah, ini baik ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul ya. Jadi belum potong rambut, kuku itu belum tertib, belum beres. Pengerjaan umroh dan hajinya itu tidak boleh ada pernikahan. Yang kelima, pernikahan dalam masa idah. Ya, apa itu masa idah? Masa menunggu, masa menanti gitu ya. Nanti dijelaskan di bagian kedua di apa video bagian kedua tentang pernikahan ada idah, nanti dijelaskan kurun waktu masa idah. Itu pernikahan yang seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa idah. Jadi tidak boleh dinikahi dulu, tunggu sampai masa idahnya habis gitu ya, masa menunggunya. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Nah, ini tidak sah pernikahan tanpa wali ya, pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa dihadiri walinya. Jadi orang tua pihak perempuan tidak tahu sama sekali gitu ya. Baik itu wali hakim tidak ada, wali nasab tidak ada gitu ya. Itu tidak sah pernikahan seperti itu. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita musyrik atau menyekutukan Allah. Jadi mungkin sekarang disebutnya wanita beda agama ya. Nah, ini haram hukumnya. Yang kedelapan, pernikahan dikatakan tidak sah apabila menikahi mahram atau muhrim ya, mahram untuk selamanya. Jadi mahram yang tadi di awal itu dijelaskan, yang tidak boleh dinikahi jika melakukan pernikahan itu sudah batal atau tidak sah gitu ya pernikahannya. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa Ibu sampaikan untuk bagian pertama ini. Nanti silahkan isi presensinya jangan lupa ya di kolom deskripsinya ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ibu tutup dengan doa Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.